Perlu kalian ingat dan catat. Di Catat nih. setiap pembagian bansos pasti ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat. Ingat kan yang baru-baru ini? Pembagian bansos itu langsung ada kebijakan tapera ini. Makanya jangan tergiur dengan bansos. Ada sesuatu di baliknya. Lu pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar. Harus dibatalin. Harus, wajib. Orang itu mboyo kula nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Siapa yang minta? Dan Emosi. gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Peraturan terbaru dari Bapak Presiden tentang pemotongan gaji karyawan untuk tapera, tabungan perumahan rakyat. Mau ketawa tapi nggak lucu. Mau ngelucu takut nggak ada yang ketawa. Nyari kerja zaman sekarang aja sulitnya minta maaf, Pak. Yang udah kerja gajinya malah mau dipotong. Itu uang bukan kue ulang tahun. Mendingan Bapak pikirin gimana jutaan pengangguran ini bisa kerja. Karena lebih baik ngontrak tapi punya kerjaan dengan penghasilan yang cukup daripada punya rumah sendiri tapi pengangguran. Betul, Bang, betul. Kalau nganggur terus-terusan lama-lama rumah juga bisa kejual untuk kebutuhan. Ujung-ujungnya yang ngontrak juga. Kacau. Heran gue pemerintah kok nggak ada bosen-bosennya jadi beban rakyat. Ada lagi aja nih tapera, potongan gaji karyawan tiap bulannya lu tau nggak berapa? 2,5%. Katanya si tabungan perumahan rakyat ngawur. Yang bener tuh tambah penderitaan rakyat. Menurut gue nabung rumah tuh privasi orang loh. Ngapain lagi negara ngatur-ngatur pengeluaran rakyat? Ngapain? Yang tahu prioritas tiap orang gajinya buat apa kan diri kita sendiri, bukan negara. Negara mending ngatur yang urgen-urgen aja, yang mestinya jadi urusannya deh. Kemiskinan sama korupsi nah lu pada urusin. Ini malah gaji kita mau dipakai apa? Pakai segala diurusin. Mending kalau bener diurusin mah. Yang udah-udah sih diembat, cuek. Lagian dimana masuk akalnya sih nabung rumah dari tapera? Misal gajinya 5 juta nih, terus setiap bulan diambil 2,5% alias 125.000 ya kan? Berarti kan dalam 40 tahun ke depan baru kekumpul 72 juta. Belum inflasinya 2-5%. Ya elah, rumah subsidi aja sekarang yang 150 juta ukurannya 3662. Gimana rumah 40 tahun lagi? 72 juta bisa dapat apaan? Yang lahat. Ya bisa sih dapat kamar sepetak, cuma gitu. Dapurnya nebeng tetangga, terus kencing sama beraknya di kali atau di musola. Ini bukan modus baru pemerintah kan ya, buat dapat dana segar buat diputar sama bayar utang kan? Kalau iya enak juga ya. Dari PNS doang aja anggarannya 400 T setahun. Berarti 3%-nya berapa tuh dari TPRA? 12 T. Belum dari yang swasta. Sungguh nih pemet. Terus itu baru potongan tapera. Belum dipotong 1% buat iuran BPJS. Belum ditambah potongan BPJS ketenaga kerjaan lo buat JHT sama pensiun 2,1%. Belum PPh-nya 5%. Dari situ aja kalau gajinya 5 juta potongannya udah kelihatan. 300.000 buat sendiri, 300.000 buat beli sembako lebih prioritas. Belum pajak kendaraan, PBB sama lain-lain. Kapan kita mama belanja gamis baru upgrade serum kalau begini ceritanya sih. Gimana juga no yang bujang mau nabung bakal biaya kawinnya kalau potongan lumayan begitu. Ada slogannya sih kerja. Tapi kalau gaji numpang lewat begini terus mah ada kerja tipes pak. Mama. Ramai orang bicara soal tapera. Nah, Pak Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan yang cukup matang sebelum merilis Matang PP buat nomor 21 memperkaya tahun koruptor. 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Nah, menurut PP nomor 21 tahun 2024 ini tentang penyelenggaraan tapera mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit ya sebesar upah minimum diwajibkan untuk menjadi peserta tapera. Nah, jenis pekerja yang wajib menjadi peserta tapera ini tidak hanya ASN, TNI Polri, dan BUMN, tapi juga karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Jadi semuanya nih, swasta, mungkin termasuk freelancer juga gitu ya. Ya, memang luar biasa
pemerintahan Pak Jokowi ini selalu tidak pernah kehabisan cara untuk mengutip uang dari rakyatnya. Ya semoga saja ketika dananya terkumpul di Tapera tidak menjadi banjakan korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Salam. Setelah UKT terbitlah Tapera. Selamat buat adik-adik mahasiswa yang tidak jadi naik UKT-nya karena pemerintah tahu kita nggak punya uang, makanya kita demo kayak gitu kan. Tapi yang punya uang biasanya mereka sibuk kerja, akhirnya mereka nggak sempat untuk komplain or whatever lah ya. Jadi mereka akan melakukannya, jalani aja gitu lah, jalani hidup lebih logis dan lebih realistis biasanya. Nah, terbitlah Tapera ini. Gaji 3 juta, kalau UMR berarti kali 3% berarti 90.000. Kalau gaji 5 juta berarti potongannya 150.000. Satu karung beras tuh. Lumayan. Selamat buat teman-teman semua. Kita jalani dengan baik, kita lakukan dengan baik. Semangat. Yang penting dananya dikelola. Jangan sampai 5 tahun kemudian uangnya nggak ada dan nggak bisa dicairkan karena dikorupsi sama beberapa oknum. Ya harapannya untuk pemerintahan lebih tegas. Ya dimiskinkan aja para koruptornya. Rakyat kecil, jangankan 3%, 1% hasil keringatnya dimakan. Nggak terima. Itulah berbagai komentar dari netizen, dari sebagian rakyat Indonesia terkait dengan program terbaru Pak D. Jokowi, yaitu Tapera, tabungan pembangunan rakyat, yang saya kira berpotensi untuk menghadirkan koruptor-koruptor baru lagi, karena program Tapera ini tidak menampung sedikit uang. Bayangkan saja seluruh pekerja di Indonesia dipotong gajinya sekitar 3%. Membayangkannya saja membuat kita tergiur bahwa betapa banyaknya uang yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui program ini. Dan kekhawatiran kita seperti yang sudah terjadi, bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi hanya menguntungkan para koruptor, hanya menguntungkan para mafia-mafia keparat dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan saya sepakat kepada netizen bahwa baiknya program ini dibatalkan saja sebelum terjadi lagi kekisruhan yang lebih besar daripada sekarang. Dan itu tentu malah merugikan negara kita dan semakin memperburuk nama baik negara Indonesia di mata negara luar. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen yang selalu bersuara untuk mewakili apa yang menjadi kejenuhan rakyat Indonesia, apa yang menjadi kegelisahan rakyat Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan buruk yang dilakukan oleh pemerintah ini, yang hanya menguntungkan dirinya dan golongannya tanpa pernah berpikir bagaimana penderitaan rakyat, bagaimana harapan rakyat yang ingin keadilan dan kesejahteraan. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.